Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo juga Bapak Mabur selaku dosen pengantar manajemen. Perkenalkan, nama saya Fajar Nugroho, kelas GG, Prodi Manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggerakan actuating pada bab 7. Definisi actuating. Menurut DOS, actuating merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok. Mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran-sasaran anggota perusahaan tersebut. Oleh para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Fungsi actuating ini lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Fungsi actuating ini sangat identik dengan seorang pemimpin atau jiwa kepemimpinan. Karena arahan fungsi pengarahan dengan baik, maka harus membutuhkan seorang pemimpin. Seperti yang saya bilang tadi, fungsi penggerakan dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan kepemimpinan yang baik. Namun, ada tantangan yang menjadi hambatan di dalam melakukan fungsi penggerakan. Ada 4 tantangan atau hambatan, yaitu yang pertama, tingkah laku manusia, yang kedua hubungan manusia, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat komunikasi. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama, tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia, karena setiap manusia ada perbedaan karakter, maka itu tantangan bagi sebuah pemimpin. Yang kedua, hubungan manusia. Hubungan manusia terdapat interaksi antara manusia di dalamnya. Hubungan manusia tersebut akan berbeda-beda, sehingga apabila terdapat perselisihan itu, akan terjadi tantangan di dalam fungsi penggerakan yang tadi. Yang ketiga, ada kepemimpinan. Kepemimpinan sukses atau tidaknya, itu keterangan dengan seorang kepemimpinan. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi agar lancarnya pekerjaan dengan baik. Dan selanjutnya ada karakteristik actuating pada 6 bagian, yaitu yang pertama pervasive, yang kedua continuous activity, yang ketiga human factor, yang keempat creative activity, yang kelima executive function, yang keenam delegated function. Yang pertama, pervasive function itu penggerakan diterima di beberapa tingkatan dalam organisasi tersebut. Yang kedua, continuous activity dilakukan dengan konsisten dan dengan kualitas cara yang berkembang. Yang ketiga, human factor atau perilaku manusia. Yang keempat, kreativitas activity menggambarkan kalau actuating itu harus mengandalkan kreativitas dari seseorang manajer untuk dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, executive function, bahwa menerima dan menjalankan instruksi hanya dari atasannya saja. Yang keenam, delegated function, seseorang manajer pasti mempunyai keterbatasan di dalam kepemimpinan bawaan. Adapun tujuan dari fungsi penggerakan atau actuating ini adalah yang pertama, menciptakan kerjasama yang lebih efektif di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Yang keempat, menciptakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. Yang kelima, membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Setelah tujuan kamu dan terdapat fungsi actuating, fungsi pokok penggerakan atau actuating dalam manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada pekerja agar bekerja
secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin terkait pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang diterapkan. Yang keempat, proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh semua pihak dalam organisasi. Ada beberapa prinsip Act20. Yang pertama ada kekuasaan, otonomi atau otoritas, koordinasi, kepemimpinan, sistem manajemen yang baik, komunikasi yang baik, motivasi, kerjasama yang baik di dalam perusahaan. Menurut Kurniawan, prinsip-prinsip dalam penggerakkan atau Act20 antara lain. Yang pertama, memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia ataupun bawaan ataupun para pekerja dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, menanamkan pada manusia keinginan untuk melebihi di sini berarti fungsi penggerakan ini dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja dengan baik. Menghargai hasil yang baik dan sempurna, seorang manajer atau atasan harus menghargai hasil yang didapatkan oleh para bawahannya. Mengusahakan adanya keadilan tanpa pilihan kasih. Nah, seorang manajer mengkonsumsi gerakan ini harus secara adil seluruh karyawan. Yang keenam, memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup bagi para pegawai ataupun bagi para bawahan. Yang terakhir, memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya, yang berarti seseorang manajer harus memberikan dorongan, motivasi kepada para bawahannya untuk mengembangkan potensi diri mereka sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang baik. Act20 juga menerapkan fungsi penggerakan membuat orang lain mau bekerja dengan senang hati untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana dalam mencapai tujuan. 1. Pembahasan pengarahan atau directing adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran suatu dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Demikian pula Act20, yaitu menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. 2. Pengertian merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan untuk membimbing, mengarahkan, mengatur para karyawan dalam melakukan tugasnya. 3. Perilaku manusia. Yang pertama, pimpinan perlu memahami faktor dan perilaku sikap individu yang saling berbeda. Yang kedua, pimpinan perlu menghayati seni manajemen atau art management. Yang ketiga, pimpinan perlu menerapkan manajemen berdasar ilmu atau scientific management. Teori perilaku. Yang pertama, teori human science, yaitu masalah manusia hanya dapat diselesaikan secara manusiawi. Moral dan semangat kerja berpengaruh terhadap produktivitas. Perlakukan yang baik kepada karyawan memotivasi produktivitas. Yang kedua, teori X dan teori Y. Teori X bahwa karyawan yang pertama malas, tidak suka bekerja. Yang kedua, tidak berambisi atau menghindari tanggung jawab. Yang ketiga, lebih suka dibimbing, diperintah atau dikendalikan. Yang keempat, egois, tidak memikirkan organisasi. Yang kelima, harus dikendalikan, dipaksa atau diarahkan. Yang keenam, tipe kepemimpinan otoriter atau gaya kepemimpinan yang berprestasi. Teori Y bahwa karyawan rajin bekerja sama seperti bermain dan istirahat, bertanggung jawab dan berambisi maju. Ego drive disimpulkan dedikasi untuk tujuan organisasi. Manajemen partisipasi harus dibina. Tipe kepemimpinan demokrasi dan gaya kepemimpinan yang keseimbangan dan kompromi.
Teori atensi mengelompokkan sikap individu. Tipe ekstraversi, perhatian utamanya tertuju kepada lingkungannya. Ciri-ciri ekstrovert: terbuka dan gembira, ramah dan mudah bergaul. Kepentingan umum. Tipe introverse, yaitu perhatian utamanya kepada diri sendiri. Dan ciri-ciri introvert yaitu egois, menyendiri dan pendiam, kurang pandai bergaul, kepentingan pribadi. Tipe ambiverse, yaitu diantaranya ekstrovert dengan introvert. Yang keempat, teori humanistik. Setiap individu terdapat fungsi pikir, rasa, intuisi, dan penginderaan. Pikiran dominan memahami lingkungan dengan jalan pengetahuan, akhirnya membuat kesimpulan logis. Perasaan dominan memahami lingkungan dengan penilaian senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. Intuisi dominan memahami lingkungan lewat penglihatan batin, makna secara keseluruhan. Penginderaan dominan memahami lingkungan seperti apa adanya. Yang kelima, teori tingkah laku. Tipe perilaku, yaitu ada tipe autistik, kurang atau tidak punya daya juang. Tipe animistik, sadar lingkungan tapi tidak memahaminya. Pertahankan kehidupan tetapi diliputi klinik dan yang aneh-aneh. Tipe kejutan, sadar dan takut adanya daya yang bertentang dalam dirinya. Tipe agresif dan gila kuasa, lebih suka mengatur dirinya sendiri atau menantang keteraturan. Tipe sosiasenteris, senang pada ketenangan dan tujuan kelompok diutamakan. Tipe agresif individualistis, percaya diri sendiri, bertanggung jawab, termotivasi untuk berprestasi dan tidak suka diatur. Yang terakhir itu ada tipe individualistis, suka damai, yaitu orientasi kelompok sebagai manifestasi tujuan pribadi, lebih suka prestasi dan harga diri. Derap semangat kami yang suci, derap semangat berbakti padamu bangsa dan ibu pertiwi Indonesiaku, membangun manusia seutuhnya, manusia utama, manusia cerdas yang berbudi luhur, citra insan Pancasila. Budi luhur, budi luhur, mutiara bangsaku. Budi luhur, manusia Indonesia. Derap semangat kami yang suci, derap semangat berbakti padamu bangsa dan ibu pertiwi Indonesiaku, membangun manusia seutuhnya, manusia utama, manusia cerdas dan berbudi luhur, citra insan Pancasila.